Film ini menggambarkan kehidupan Adolf Hitler, sebut saja Mamang Kumis, dari kecil hingga dewasa, dan bagaimana dia menjadi begitu kuat. Ini menggambarkan masa kecilnya yang malang di Austria. Menggambarkan Perang Dunia I dari sudut pandangnya, dan bagaimana dia menjadi orang terkuat di Jerman. Yuk kita saksikan kisahnya coy ye. Dengan judul Hitler, The Rise of Evil. Senggol nih, udah lebel, meledak, Saat kecil, Hitler tinggal di Linz, Austria, bersama ayah dan ibunya, Alois Hitler dan Clara Hitler. Dulunya bekerja sebagai pegawai bea cukai Austria, dan sekarang sudah pensiun. Tetapi Hitler sangat membenci kepada ayahnya, karena ayahnya tidak mendukung Hitler menjadi seniman, karena itulah perlakuan ayahnya sangat kejam. Di saat makan malam, ayahnya pun mendadak meninggal di hadapan Hitler dan ibunya. Saat Hitler beranjak remaja, Hitler pergi ke Wina untuk belajar akademik seni rupa. Lalu di sana pun Hitler diberitahu oleh dokter ibunya, bahwa ibunya sedang sakit parah. Hitler pun pulang ke rumah, untuk melihat kondisi ibunya, dan kakak tirinya pun ada di sana, yaitu Angela Hitler. Tak lama pun ibunya meninggal dunia. Pada tahun 1907, ia pergi ke Vienna, Austria, dan mencoba mendaftar kelas seni, tetapi ia ditolak di sana, ia lebih pantas jadi arsitek. Malam pun tiba, Hitler pun tidur di pinggiran jalan bersama gelandangan lainnya. Di sini pula Hitler mulai membenci kaum Yahudi, karena mereka merampas semua milik penduduk asli Austria. Pada tahun 1914, Hitler berpamitan kepada kakaknya Angela ia akan hijrah ke Jerman. Angela pun memberikan uang kepada Hitler untuk bekalnya. Angela pun membawa putrinya yaitu Geli Raubal. Sesampainya di Jerman, Hitler melihat warga Jerman sedang berkumpul di lapangan, dan Hitler pun mengikuti. Ternyata warga Jerman menyerukan berpartisipasi bersama sekutunya yaitu Austria, dengan sebab pembunuhan Pangeran Austria, dan memicu kepada Perang Dunia I. Tepatnya tanggal 29 Oktober tahun 1914, Hitler pun ambil bagian dalam Perang Dunia. Prestasi Hitler pun cukup bagus di militer, dia akan dinaikkan pangkatnya dari prajurit ke kopral. Saat ditugaskan untuk mengirim surat ke pos komando, di perjalanan Hitler menemukan anjing kecil, dan Hitler pun membawa anjing itu, ia memberi namanya Fox. Saat diberikan makan Foxel tidak mau dan Foxel kabur lalu Hitler mengikutinya. Alangkah beruntungnya di saat Hitler mengejar Foxel barak itu hancur terkenal meriam dan Hitler selamat dari insiden itu. Pada Juli tahun 1918, Hitler diperintahkan untuk mengirim surat oleh letnan. Tetapi Hitler melihat cincin yang dipakai letnan, ternyata letnan itu seorang Yahudi karena Hitler benci Yahudi. Pertempuran pun dimulai, dan Hitler mendapatkan penghargaan dari letnan, karena Hitler tentara yang sangat patuh pada atasannya. Saat terjadi baku tembak, tentara musuh melempari tentara Jerman dengan menggunakan gas beracun, Hitler pun langsung tak sadarkan diri. Dibawahlah Hitler ke rumah sakit, karena matanya terkena gas beracun mengakibatkan iritasi mata. Dan dokter pun menyampaikan surat bahwa Jerman kalah di Perang Dunia. Malam hari pun Hitler frustasi dengan kekalahan Jerman. Hitler pun pulang ke Jerman selepas berakhirnya Perang Dunia I.
Hitler melihat simpatisan dari Partai Komunis sedang menghancurkan patung Kaisar Jerman. Dan di sana pun datang tentara Jerman dan menembaki simpatisan Partai Komunis itu. Di sana pun ada Fritz Gerlich, dia adalah seorang jurnalistik media koran setempat. Fritz mencatat semua kejadian tersebut, dan pergi ke kantornya untuk menjadi bahan majalah korannya. Hari itu juga Fritz akan menikah dengan Sophie Botzenhat. Malam harinya, Hitler datang ke bar untuk melihat Partai Pekerja Jerman yang diketuai oleh Anton Drexler, dan awal mulai Hitler tertarik dengan dunia partai politik. Esoknya Hitler melaporkan hasil dari informasi partai tersebut. Hitler di sini sebagai informan militer tentang partai-partai yang menentang pemerintahan. Ernst Röhm ada di sana, dia adalah perwira tentara Jerman. Tanggal 16 Oktober tahun 1919, Hitler mulai tertarik terjun di dunia politik, dan ia pun menyampaikan aspirasinya kepada warga Jerman, agar semangatnya kembali memuncak pasca kekalahan di Perang Dunia I. Hitler ingin Jerman bangkit kembali dan menghapus ras-ras non-Jerman asli, sekaligus menghapus perjanjian Versailles karena dibuat satu pihak oleh sekutu untuk menghukum Jerman. Di sini pun rakyat Jerman mulai terdorong dengan aspirasi nasionalis Hitler. Hitler mulailah dikenal oleh masyarakat Jerman karena aspirasinya. Ernst Hanstank dan istrinya Helene Hanstank baru kembali ke Jerman. Mereka adalah pengusaha kaya, yang berperan penting dalam kesuksesan Hitler menjadi orang terkuat di Jerman. Desember tahun 1920, di Munich, Jerman, Hitler pun berpidato kembali, dan kini banyak orang yang menjadi pengikut Hitler. Di sana pun ada partisipan Partai Komunis yang menonton. Keributan terjadi antar Partai Komunis dan Partai Pekerja Jerman. Hitler datang ke barak militer, dan meminta suara kepada Ernst Röhm, untuk memperkuat koalisinya. Malamnya Ernst Hanstank bertemu dengan teman lamanya yaitu Friedrich Hollaender, dan menceritakan tentang sosok Hitler yang sedang naik daun. Friedrich mengajak Ernst ke tempat Hitler sedang berpidato. Ernst mulai tertarik kepada sosok Hitler, lalu Ernst mendatangi Hitler dan berbicara mendorong agar Hitler menjadi lebih terkenal dan memiliki ciri khas sebagai identitas. Hitler pun membuat logo untuk partainya dan merubah dirinya, agar warga Jerman lebih mengenalinya sebagai identitas. Pada malam hari, Hitler diundang untuk menghadiri acara makan malam di rumah Ernst. Di sana ada Hermann Göring, dan beberapa politikus Jerman serta pengusaha. Hitler pun pertama kalinya memamerkan logo desainnya, untuk partainya. Di sini Ernst pun menggalang dana untuk kemajuan partai Hitler. Röhm pun menyetujui Hitler dan berkoalisi. Di sini Drexler sedang rapat dengan Partai Sosialis Jerman untuk menggabungkan kekuatan, tetapi Hitler tidak mau berkoalisi dengan partai manapun karena Hitler sudah memiliki jajarannya yang kuat. Di sini pula Drexler digulingkan oleh Hitler, dan Hitler pun mengambil alih partai. Tanggal 26 September tahun 1923, Hitler mendapat surat dari Perdana Menteri Bavaria von Kahr, dengan isi kanselir Jerman akan menempati janji Versailles, dan Hitler dilarang berpidato karena memicu kekacauan. Hitler marah dan ia termurung, tetapi Ernst terus memotivasi Hitler. Hitler mengunjungi rumah Fritz Gerlich, karena di koran beritanya Fritz memuji Hitler. Saat berbicara Hitler marah kembali. Hitler berniat bekerja sama dengan Fritz.
Hitler ingin Fritz menjatuhkan von Kahr, tetapi Fritz menolak karena Fritz tidak membuat isi koran dengan propaganda. Fritz Gerlich bertemu dengan von Kahr, dan von Kahr berniat untuk memusnahkan Hitler, tetapi Fritz Gerlich berpesan harus berhati-hati menghadapi Hitler. Lalu Hitler dipanggil von Kahr. Di sini ada juga Kolonel Gregor Strasser dan Jenderal von Lossow. Di sini von Kahr mengiming-imingi Hitler untuk bergabung dengan dia untuk membuat pemberontakan mengkudeta pemerintahan nasional Jerman. Hitler mengajak Rom, tapi Rom menolaknya dia. Hitler di sana dengan wakilnya yaitu Rudolf Hess. Lalu Hitler dan Hess mendatangi Jenderal Ludendorff. Hitler akan jadikan Ludendorff sebagai boneka pemimpin, dan Hitler mengajak Ludendorff untuk bergabung bersama koalisinya. Dan Ludendorff menerimanya. Hitler berpidato, dan menggabungkan kekuatannya untuk pemberontakan mengkudeta pemerintahan. Tanggal 8 November tahun 1923, Hitler melakukan pertemuan dengan koalisinya dan menyusun rencana. Di malam yang sama von Kahr pun bersama Fritz menggabungkan koalisinya untuk mengakhiri Hitler. Tapi Hitler mengetahui hal itu. Hitler pun menyerbu tempat von Kahr bersama pasukannya. Hitler tetap meminta dukungannya kepada von Kahr. Von Kahr menyetujui dengan syarat Jenderal Ludendorff datang. Setelah menunggu lamanya, akhirnya Jenderal Ludendorff pun datang. Di sini pun koalisi Hitler semakin besar. Rom pun mengerahkan pasukan untuk ke Berlin melakukan pemberontakan dan revolusi Jerman. Saat dalam perjalanan Rom dihadang oleh militer pemerintah, dan dipukul mundur. Saat pasukan Hitler bergerak ke Berlin, di sana Hitler bertemu dengan pasukan Rom dan mereka bersama-sama menuju Jerman. Saat di perjalanan pula Hitler dihadang oleh militer pemerintah, ternyata von Kahr dan Gregor Strasser berkhianat kepada Hitler. Di sana pasukan Hitler pun dipukul mundur kembali, dan Hitler pun tertembak. Hitler pun dibawa pergi dan ia pergi ke rumah Ernst, karena Ernst saat aksi pemberontakan Ernst pergi dan menghilang. Ernst pergi entah kemana, karena di sana Hitler mulai brutal, sehingga Ernst mengasingkan diri. Polisi pun datang dan menangkap Hitler. Hitler pun dipenjara. Helena istri dari Ernst datang membawakan kue, karena Helena tidak mau suaminya dicap sebagai pengkhianat, jadi ia memperbaiki hubungan dengan Hitler. Tanggal 24 Februari tahun 1924, Hitler pun diadili di pengadilan karena perbuatannya. Dengan alasan pengkhianatan tinggi kepada negara, di sana pun ada Jenderal Ludendorff dan jajaran Hitler lainnya. Hitler pun diringankan hukumnya dari 5 tahun penjara menjadi 9 bulan dengan pembebasan bersyarat. Di sini Fritz Gerlich kecewa dengan keputusan hakim, lalu Fritz membuat koran dengan menjelekan Hitler.